Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Marhaban bikum fi qanati Mundhir Al-Hasani. Selamat datang di channel Mundhir Al-Hasani. La'allakum tanaluna manfaatan katsira fi hadhil qanah. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan manfaat yang banyak dari channel ini. Tayyib, fi hadhil fursat tayyibah insyaallah nadrus an alamatil ismi. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang tanda-tanda kalimah isim. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama kalimah isim, yang kedua adalah kalimah fi'il, dan yang ketiga adalah kalimah huruf. Jadi kalimah isim, fi'il, dan huruf ini akan kita bahas insyaallah satu persatu, dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada pembahasan tentang kalimah isim. Nah, kalimah isim itu apa ya? Kata teman kita bertanya, kalimah isim itu apa? Maka kemudian dijawab, kalimah isim itu adalah semua nama benda. Ustaz ulangi, semua nama benda. Misalkan kursi, papan tulis, lampu, kipas angin, semua kata nama benda. Nah, benda yang ada namanya itu disebut dengan kalimah isim. Baik benda mati ataupun benda hidup. Manusia misalkan benda hidup, atau hewan atau tumbuhan, ataupun yang mati, bergerak ataupun tidak, gitu ya. Itu semua adalah kalimah isim. Nah, kemudian kesimpulannya, jadi kalau begitu Mundhir gitu ya, nama orang. Hasan, nama orang laki-laki. Fatimah, kuda, semangka, rumah, sekolah, air, itu semuanya adalah kalimah isim. Jadi semua yang bernama benda hidup ataupun benda mati itu disebut dengan kalimah isim. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui tentang kalimah isim itu apa, kemudian ada ciri-cirinya tuh kalimah isim. Jadi bisa diketahui kalimah ini isim atau bukan. Misalkan kita dapat mengetahui manusia itu laki-laki atau perempuan itu karena ada ciri-cirinya gitu ya. Ciri-cirinya berambut panjang misalkan. Kemudian dan selanjutnya. Nah, kalimah isim juga ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Kita dapat mengetahui kalimah isim itu dengan tanda-tanda tersebut. Jadi dapat kita sangat mudah untuk mengenalinya. Apa kira-kira tanda-tandanya? Yang pertama adalah, ini ada 4 ya tanda-tanda kalimah isim. 1, ada tanwin. Yang kedua, dimasuki al. Dan yang ketiga, didahului huruf jar. Ya, huruf jar ada 9 seperti yang kita pelajari kemarin gitu ya. Min, ila, an, ala, fi, ila gitu ya. Dan selanjutnya, kemudian yang ketiga adalah dibaca majrur, dibaca kasroh. Misalkan ilal madrasati, ila mundhirin gitu kan, kasroh. Nah, kemudian kesimpulannya berarti cara baca kalimah isim itu bisa digunakan tanwin atau al ya. Seperti misalkan madrasatun, bisa juga dibaca al madrasatu. Jadi cara membaca kalimah isim ya, cara membaca kalimah isim itu kalau berdiri sendiri itu ada 2. Yang pertama menggunakan dhammah tanwin, yang kedua menggunakan al tanpa tanwin dhammahnya. Jadi bisa madrasatun, bisa juga al madrasatu. Nah, kalau al dan tanwin itu boleh nggak disatukan? Seperti al madrasatun. Nah, ini tidak boleh karena al dan tanwin tidak boleh menyatu, bagaikan air dan minyak gitu ya, tak bisa menyatu. Jadi nggak boleh al madrasatun. Yang boleh gimana Ustadz? Yang boleh hanya 2, alnya dihilangkan atau tanwinnya dihilangkan. Misalkan al madrasatu, atau alnya dibuang kemudian tanwinnya dimasukkan, madrasatun. Oke. Kalau bedanya apa Ustadz kalau madrasatun sama al madrasatu? Kalau madrasatun itu maknanya umum, sekolah. Sekolah yang mana tidak tahu, tapi al madrasatu itu maknanya khusus, sekolah itu gitu ya. Oke. Jadi ini perlu diingat ini.
Al dan tanwin tak boleh menyatu. Mau dicari di Al-Quran ataupun hadis, tak ada kalimat isim itu al dan tanwinnya nyatu, ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini contoh-contoh kalimat isim di dalam kelas ya. Ini wajib hafal. Oke, yang pertama adalah mazbalatun, artinya sampah. Kemudian yang kedua miknasatun, artinya sapu. Mazbalatun artinya tempat sampah. Sa'atun artinya jam. Maktabun artinya meja. Kursiyun artinya kursi. Saburatun artinya papan tulis. Kemudian kalau buku ini daftarun, belum Ustaz tulis ya, tapi bisa kalian tulis daftarun, buku tulis. Kemudian yang kedua qalamun, qaf lam mim, qalamun artinya pena. Kemudian penggaris bahasa Arabnya adalah mistorotun. Mistorotun, mim, sin, to, ro dan tak marbutoh, mistorotun. Kemudian ada mim sahatun, mim, sin, ha, tak marbutoh, mim sahatun. Kemudian ada tas, bahasa Arabnya adalah haqibatun, ha, qaf, ya, ba dan tak marbutoh. Nah, ini kalian bisa dihafalkan gitu ya. Nah, seperti yang dijelaskan di awal bahwa kalimah isim itu dua bacanya. Yang pertama menggunakan dhammah tanwin, atau yang kedua ini yang menggunakan dhammah tanwin semua ini ya, masbalatun, miknasatun ini kan dhammah tanwin. Atau yang kedua bisa tanwinnya dihilangkan menjadi tu gitu ya, kemudian ditambah al. Jadi bisa al mazbalatu, al miknasatu, al mazbalatu, as-sa'atu, al maktabu, as-saburatu, al kursiyu, ad-daftaru, al-qalamu, al-mistoratu, al-mimsahatu, al-haqibatu gitu ya. Yang tidak boleh al-mazbalatun itu tidak boleh ya, tidak boleh, haram dalam ilmu nahwu tanwin dan al itu menyatu gitu ya. Sangat jelas sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan kita dapat memahami materi ini dengan sempurna, dengan sebaik-baik mungkin, sehingga kita dipermudah untuk melanjutkan pemahaman kita terhadap materi-materi selanjutnya. Oke, taib fi hadhil fursah naktafi huna, kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiran minni aqulu lakum syukran jazilan ala hudurikum wa ala musyahadatikum wa ihtimamikum wastima'ikum. Syukran jazilan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.